Lukisan indah karya Widayat yang berjudul Hutan Rimba dengan dimensi 110 kali 125 cm saya buka dengan 700 juta rupiah. 750 juta rupiah. Terima kasih untuk nomor 24. Terima kasih untuk Bapak nomor 31. 800 juta rupiah. Terima kasih Bapak nomor 2. Terima kasih Bapak nomor 19. 900 juta rupiah milik Anda. Kamu kenal siapa maksudnya? Habis ini mau balik ke Jakarta lagi. Habis itu balik terus. Bisa dicari ya, nanti juga datang lagi. Ayah juga mau babarin kamu kan. Dia mau balik selama 14 tahun. Gak masuk akal. Ya mau gimana lagi? Tapi kok masih ingin masukin lukisan? Aku udah capek masukin lukisan. Prosesnya lama, jadi ekor. Kan pengacara temen papa, dia bisa bantu prosesnya, tapi mereka minta 2M. 2M? Iya. Lu tahu kan dia bayar kita berapa? 50 juta. Lukisan Widayat kemarin, laku 950 juta di pengayaan. Ini ngambil untung banyak dari lebih. Sampai sekarang nggak ada yang tahu kalau lukisan itu palsu. Minta harga yang lebih agak gede ini. Cukup 3 lukisan, kita bisa bantu ayah. 3. Ya, 3. Catat. Jihan. Sunario. Suharmanto. Bentar, ada yang gua kenal namanya Pink. Ayolah, yang lebih terkenal Pink. Ya udah, Raden Saleh aja sekalian. Raden Saleh. Ayo. Nah, dulu dong, itu baru gua kenal. Masuk. Apa bang? Laporan kedua pemakzulan lukisan masuk lagi tadi sore. Lukisan siapa? Apa nih? Terus yang kedua Widayat. Udah ada cari galeri nasional. Belum bang, Badan Nasional Perjuangan yang Peneliti dan Media untuk memastikan lukisan itu asli atau palsu. Tapi mereka nggak ada budgetnya. Kalau kayak gitu ini nggak bisa jadi kasus. Lagian ini bukan tugas kita mastiin dan ini palsu atau enggak. Silakan masuk. Lukisan Raden Saleh yang mana, Mbak? Penculikan konten kalau dulu. Gila, yang bener aja loh. 1 bulan 1 miliar. 2 miliar. Cuk. Deal. Oke, deal. Bapaknya ngapain sih palsu lukisan? Gila. Itu satu-satunya cara dia dapat 2M saat buat kayak gua. Pink, dia udah ketemu sekarang. Siapa? Asisten. Masih muda, sok-sok punya asisten. Mana lukisan ini? Saya ngerjain ini sedetail dan semirip mungkin, Mbak. Oke, good. Good job. Pada mantan presiden. Luar biasa. Lukisan yang kalian buat sama seperti dengan yang aslinya. Ini duitnya. Tapi nanti dulu, saya mempunyai penawaran akan memberikan 17 miliar kepada kalian jika kalian berhasil mencuri lukisan yang terdapat di dalam kantor saya. Tapi nanti kan bukan pencuri, nggak bisa gitu dong. Tenang saja, rencana yang saya sudah siapkan itu sudah pasti matang. Setelah kalian berhasil, maka kalian bisa langsung ambil duitnya. 2 miliar pun sudah cukup bagi saya. Yang saya inginkan hanya 2 miliar itu. Terserah Bapak dan Mbak ini mau apakan lukisan saya. Yang penting kasih saya 2 miliar itu. Saya mempunyai rekaman CCTV Bapakmu. Jika kalian tidak menurut permintaan saya, maka saya akan membocorkan rekaman CCTV tersebut. Ini 500 juta untuk kalian mencari kru dan untuk awalannya. Dia kenal mau kancung, terus nama bisa ada mantan presiden. Aku juga nggak tahu, masih nggak semua tahu. Udah, bisa dimulasin lo berdua. Yang belum pernah jebak, bisa ribut. Terus kita harus gimana? Dia Permadi, mantan presiden. Kita nggak bisa nolak. Mau nggak mau harus kita terima kabar. Ya udah, kira-kira pengen nyari berapa orang? Kurang lebih 3 orang. Oke, pertama-tama cari pengemudinya dulu. Kalau ada kemudi pastinya ada mekanik dong. Betul
Gak dapat uang mulu kita, Far. Kalau kayak gini terus, gimana kita mau bikin bengkel? Duh, pusing banget gua, mana habis diparahin lagi gua sama si bapak. Woi, gak pada lagi butuh duit. Ikut gua. Gila. Yang bener ya lo, Pik. Udah gua duga, pasti pada kaget. Terus kalau kita masuk penjara gimana? Kalau kita ngerencanain dan ngelakuinnya seperfect mungkin, itu nggak bakal terjadi. Jadi sekarang lo pada setuju atau enggak nih? Gimana tuh? Setuju? Beli mah doang nih, genapin lah. Mungkin kita butuh orang yang punya privilege, leverage. Gua tahu, anak tajir yang punya criminal sense. Mau ngapain kamu keluar? Mau ketemu teman lah. Mau ketemu teman apa judi? Ya itu sih sekalian. Bener naik aku. Gak mungkin kalau lo menang 12 kali betul. Kalau lo bisa bikin curang, kamu nggak ada yang mau lagi. Tambah deh. Kamu bakal duit. Ayo, gue mau ada nanti sesuatu apa yang bakal duit ini. Kalau gua masuk kurang, dengan gua komen namanya, gimana? Tahu. Ini Vela, gua mau masuk ke kita. Kalau iya kenapa? Gua sama Pik kopdar. Dan juga sedih sama Bandar Kunci. Sorry, Big God. Lah, orang ini udah tipu gua sama bokap berkali-kali. Lo takut berusaha sama Bandar atau kalah sama Bandar? Lo kalau bukan cewek, lo udah masuk di tangan gua. Ya kenapa kalau cewek? Gue juga cewek. Udah, stop. Dari sini salah satu rencana. Jadi, bapak yang masih mau kita enggak. Udah, Bentar, karena kan di sini kita dapat 12 sama dia. Yaudah, sekarang rencananya mau gimana? Mana sih ikut gua? Lo berdua masuk, gua jaga di luar. Gue kontrol tempat ini. Akhirnya dapat juga lukisan. Ini sekarang dia datang ini. sok aja. Kerja bagus. Dapat kalian semua. Saya kayaknya kalian akan dapat tugas. Angkat tangannya. Diam semua, jangan ada yang bergerak. Apa-apaan ini, Mbak? Saya Virial Rihada Aisyah, saya akan mengupas lebih dalam tentang Raden Saleh. Saleh Syarif Bustaman atau dikenal sebagai Raden Saleh adalah seorang pelukis Hindia, Belanda yang beretnis Jawa, Arab yang menjadi pioner seni modern Indonesia. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa pada saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si pelukis. Berikut adalah biodata Raden Saleh. Ia lahir di kota Semarang pada bulan Mei tahun 1807. Lalu ia wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1880. Dimakamkan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Saya Alida Putri Adianti akan menjelaskan tentang bersama penangkapan pelemparan ke negara
lukisan pada tahun 1857. Karya Raden Saleh yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Fergus Jacobs pada 28 Maret 1830. Saya Valencia Asmara, saya akan menjelaskan tentang alur mencuri lukisan Raden Saleh. Sekelompok anak muda yang berisi 6 orang yang berniat untuk mencuri lukisan Raden Saleh di kantor Pak Permadi. Awalnya mereka tidak berniat untuk mencuri, hanya saja mereka Permadi mengasih tantangan, yaitu mencuri lukisan Raden Saleh. Tetapi ternyata Permadi dan aslinya berkhianat dan melaporkan mereka ke kantor polisi. Syuting ini diselesaikan selama 3 bulan, yakni bulan September, Oktober, dan November, yang diperani oleh Wahyu, Fairuz, Dava, Fatih, Andra, Alexa, Aisyah, Najmi, Fikri, Faisal, Jafran, Askia, Anaira, Zaki, Irsyad, Denis, Ervin, dan Aska. Saya Wahyu Daniel, saya akan menjelaskan isi pasal. Pasal 362 KUHP, pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Pesan dan moralnya adalah kita jangan gampang percaya dengan orang lain sekalipun dia mantan presiden. Dan jangan mencuri maupun dibayar bisa.